Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mengetahui penerapan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Untuk hukum Kirchhoff 1 di sini yaitu kuat arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam satu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Kemudian untuk hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup di sini dirumuskan untuk sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Agar lebih paham langsung kita kerjakan saja soalnya. Kita lihat di sini, pada rangkaian tertutup berikut, besar tegangan antara titik B dan C adalah, kita lihat titik B dan titik C. Nah, di sini kita catat poin ini kita dari soal, diketahui sumber tegangan pertama epsilon 1 3 volt, epsilon 2-nya 12 volt, kemudian di sini R1-nya 8 ohm, R2-nya 4 ohm yang di atas, dan R3-nya adalah 10 ohm. R adalah hambatan, epsilon di sini adalah tegangan GGL. Nah, kemudian kita cari untuk kuat arus yang mengalir. Kita simulasikan dulu arah arusnya. Kita misalkan arah arus selalu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, maka kita ikuti saja. Di sini berarti arusnya akan mengalir ke sini. Ini kita sebut dengan I1, kemudian ini berarti ke sini, yang dari kanan. Dari kanan, ini kita sebut dengan I2, kemudian ke sini, I3. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk adalah I1 ditambah I2, kemudian arus yang keluar adalah I3 sama dengan I3. Ini kita sebut dengan persamaan yang pertama. Nah, kemudian di sini kita tentukan arah loopnya. Kita buat arah loopnya searah dengan arah arus. Maka di sini seperti ini. Kemudian di sebelah kanan berarti arah loopnya seperti ini. Nah, sudah dapat arah loopnya di sini, berarti langsung saja kita lihat apabila arah loopnya bertemu dengan kutub negatif, contoh di sebelah kiri di sini dia bertemu dengan kutub negatif pada epsilon 1. Maka epsilon 1 akan bernilai negatif, berarti di sini dia minus 3 volt. Apabila bertemunya adalah kutub positif, maka epsilonnya akan bernilai positif juga. Tapi di sini di sebelah kanan dia juga bertemu dengan kutub negatif. Berarti di sini epsilon 2 juga bernilai minus 12 volt. Nah, karena di sini arah loopnya searah dengan arah arus, berarti arusnya akan bernilai positif. Kalau dia berlawanan arah arus, maka di sini dia akan bernilai negatif arusnya. Tapi karena di sini searah dengan arah arus, semuanya bernilai positif. Langsung kita amati pada loop 1. Loop 1 kita misalkan yang kiri. Yang kanan adalah loop yang kedua. Nah, kita amati pada loop 1, kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua, sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Ada satu epsilon di sini, satu sumber tegangan. Berarti di sini E1 ditambah. Nah, di sini I1 kan nanti akan di sini lagi, muncul lagi I1. Kita lihat pertama I1 dia melewati R1, berarti di sini menjadi I1 dikali R1. Kemudian naik ke atas, di sini dia melewati R2, berarti ditambah I1 dikali R2, kemudian ditambah di sini ada I3. I3 melewati R3 yang di sini. Maka bisa kita tulis I3 dikali dengan R3 sama dengan 0. Kita masukkan epsilon 1-nya adalah minus 3, ditambah I1 dikali R1-nya 8 ohm, ditambah I1 dikali R2-nya adalah 4 ohm, ditambah di sini I3 dikali R3-nya adalah 10 ohm sama dengan 0. Maka di sini kita dapat untuk 12 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 3. Ini kita sebut persamaan kedua. Kemudian kita amati pada loop 2 yang sebelah kanan di sini, sama rumusnya sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Kita lihat di sini ada epsilon 2 di sini, maka langsung saja epsilon 2, kemudian ditambah, kita lihat arus yang mengalir. Yang pertama di sini ada I2, I2 kan di sini, dia keluar lagi di sini I2. Nah, I2 di sini tidak melewati hambatan, berarti tidak perlu. Kemudian ada I3, I3 melewati R3, berarti menjadi I3 dikali R3 sama dengan 0. Ini untuk loop yang kedua. Nah, langsung kita masukkan epsilon 2-nya minus 12 ditambah I3 dikali R3-nya adalah 10 ohm sama dengan 0. Maka kita dapat 10 I3 sama dengan 12. Berarti di sini untuk I3-nya sama dengan 1,2 ampere. Nah, kita sudah dapat I3-nya. Berarti bisa kita cari I2-nya menggunakan persamaan yang kedua. Berarti langsung kita lanjutkan di sini. Berdasarkan persamaan yang kedua, kita dapat tadi kan adalah 12 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 3. Maka di sini 12 I1 ditambah 10 dikali 1,2 sama dengan 3. Berarti 12 I1 ditambah dengan 12 sama dengan 3. Maka di sini kita dapat untuk 12 I1 sama dengan minus 9. Berarti I1-nya sama dengan minus 0,75 ampere. Nah, minus di sini artinya arus mengalir ke arah yang berlawanan. Jadi tandanya bisa kita abaikan. Nah, selanjutnya kita lihat dari titik B ke C yang mengalir hanya I1. Berarti I2-nya tidak perlu kita cari. Yang kita cari adalah I1-nya saja. Nah, untuk mencari tegangan, beda tegangan antara titik B dan C berarti VBC. Di sini rumusnya adalah sigma epsilon ditambah sigma I dikali R. Kita lihat apakah ada sumber tegangan.
Tidak ada, berarti sigma epsilonnya tidak perlu, karena tidak ada sumber tegangan. Kemudian, I dikali R. Kita lihat di sini, berarti hanya ada I1 dikali dengan R2, karena di sini ada R2. Nah, di sini arusnya tanda negatifnya bisa kita abaikan. Berarti menjadi 0,75 dikali dengan R2-nya adalah 4 ohm. Berarti di sini kita dapat tegangannya adalah 3 volt yang terletak di opsi yang E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.